Shalom, puji Tuhan, kita boleh kembali lagi merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan sungguh menolong kita hidup dalam kekuatan Tuhan, juga dalam persekutuan dengan sesama anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 dan 12. Keluaran 17 ayat 11 dan 12. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saudara, berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Ya, kita telah merenungkan bagaimana dalam peperangan kita perlu menyadari bahwa kita sedang dalam perjuangan. Kita sedang dalam satu perlawanan terhadap lawan yang mungkin punya kekuatan yang besar, sehingga dibutuhkan perjuangan yang serius untuk kita dapat mengalahkan lawan kita dalam peperangan yang ada. Namun dalam sisi yang lain, saudara, di dalam peperangan kita tidak sendirian. Di dalam peperangan kita tidak sendirian. Dalam kisah ini kita melihat ada Musa yang mengangkat tangan. Kita melihat satu kerjasama yang indah. Sikap Musa merupakan kunci untuk kemenangan Yosua yang sedang berperang di lapangan. Namun Musa juga tidak kuat apabila melakukannya seorang diri. Maka dikatakan ada Harun dan Hur yang menopang tangan Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Yosua pergi berperang melawan orang Amalek, sedangkan Musa sebagai penopang juga melakukannya dalam kerjasama dengan Harun dan Hur sebagai pendukung. Kita melihat di sini Yosua dan tentaranya dengan sejumlah pahlawan yang pergi ke medan perang, berperang secara langsung, tetapi Musa, Harun, dan Hur adalah orang-orang yang yang menentukan juga kekuatan ekstra untuk mendukung Yosua dengan semua peperangan yang sedang dihadapinya. Saudara, di saat kita berjuang dalam menghadapi peperangan rohani, kita perlu menyadari bahwa kita tidak berjuang sendirian. Ada teman-teman rohani yang mendukung, yang menopang kehidupan kita, sehingga kita dapat mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita punya kesukaan, kita punya kekuatan, kita punya pengharapan, kita punya iman bahwa kita berperang tidak sendirian. Saudara yang dikasihi Tuhan, punya semangat untuk kita berjuang karena kita ditopang oleh saudara-saudara kita. Saudara, bagaimana kita supaya kita hidup dalam persekutuan satu dengan yang lain? Itulah pentingnya kita menjaga persekutuan, kita hadir dalam komunitas, kita menikmati persekutuan dengan teman-teman rohani, sehingga di dalam segala sesuatu kita bisa semakin kuat, kita bisa terpelihara di dalam peperangan-peperangan yang kita hadapi. Saudara, penting bagi kita untuk kita memiliki relasi, memiliki persekutuan kasih di antara sesama kita. Kehidupan pribadi kita haruslah senantiasa juga memancarkan kasih atau menyatakan kasih yang juga dapat menjadi berkat, yang juga dapat menjadi penopang bagi orang lain, bagi kehidupan, bagi peperangan, bagi pergumulan-pergumulan sesama teman kita. Betapa sering kita mendengar
peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara sesama kita yang bisa saja menyebabkan ketidakharmonisan dalam komunikasi atau dalam persekutuan satu dengan yang lain. Jelas hal ini semakin melemahkan tentunya. Tetapi kalau kita hidup dalam persekutuan yang indah, memiliki rekan-rekan rohani yang juga mempunyai sikap peperangan dalam perkara-perkara rohani yang dihadapi, jelas bahwa ini akan membuat kita semakin kuat di dalam menghadapi persoalan apapun di dunia ini. Saudara, jelas sekali bahwa kita perlu membuat kehidupan kita menjadi berkat, menjadi penopang bagi kehidupan sesama rekan kita, sehingga kita dapat mengalahkan tipu muslihat iblis yang ingin mengacaukan kehidupan persekutuan. Kita dapat mengalahkan juga tipu muslihat iblis, bahkan serangan-serangan iblis yang ingin melemahkan, yang ingin menggagalkan kehidupan beriman kita kepada Tuhan, yang ingin menjatuhkan, melemahkan kita melalui persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Karena itu saudara, mari kita menyadari bahwa di dalam peperangan kita terus sedang berjuang dalam kehidupan ini. Dan peperangan itu nampaknya tidak pernah berhenti sampai kita mengakhiri hidup ini. Kita terus ada dalam peperangan melalui persoalan-persoalan hidup, melalui suasana-suasana hidup yang sedang kita hadapi. Mari kita perlu bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kita perlu saling menopang satu dengan yang lain. Kita perlu sama-sama untuk maju, mengalahkan setiap peperangan. Kita sama-sama untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Saudara, kita perlu sungguh menyadari kita sedang berperang tiap-tiap hari dengan suasana apapun juga. Bahkan sesadar-sadarnya kita perlu menjadi pahlawan yang berperang di medan tempur, khususnya juga untuk jiwa-jiwa. Perlu menjadi berkat satu dengan yang lain, perlu menopang satu dengan yang lain. Dan kalau Tuhan izinkan kita yang maju di medan perang, jangan pernah menjadi lemah, jangan pernah menjadi kecut hati, karena kita tidak sendirian. Persoalan apapun yang sedang kita hadapi, ingatlah ada teman-teman sekutu yang terus menopang kita. Terlebih Tuhan sendiri yang selalu bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini lagi kembali bagian firman Tuhan yang mengajari, mengingatkan kami lagi. Betapa indahnya, betapa bersyukurnya kami bahwa di dalam menghadapi persoalan hidup ini, kami tidak sendirian. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati persekutuan kami dengan semua rekan-rekan, teman-teman sekutu kami. Engkau memberkati kehidupan kami juga secara pribadi, supaya kami juga dapat saling menopang kehidupan bersaudara, kehidupan berjuang dalam iman selama berada di muka bumi ini. Bahkan kami menjadi penopang bagi pekerjaan Tuhan untuk pencapaian jiwa-jiwa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati lagi untuk kehidupan kami hari ini. Kami rindu hidup mengasihi Tuhan. Kami rindu memenangkan setiap peperangan yang kami hadapi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pahlawan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.